Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 UTS Komunikasi Persuasif akan membahas tentang literasi digital bagi remaja di era modern. Oke, slide berikutnya. Kami dari kelompok 4, di sini ada Abdul Ghafurur Rahim, Alifah Milarista, saya sendiri dan Abdi Aulia, ada Gia Grey, Anik Musyafa, dan Muhammad Askal Askia. Poin penting yang akan dibahas yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga argumentasi bagian 1, yang keempat argumentasi bagian 2, yang kelima ajakan persuasif, dan yang terakhir keenam penutup. Baik, Mas Gofur, selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas apa itu literasi digital. Literasi digital di era modern adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital, termasuk dalam keamanan online, etika, dan keterampilan teknis dasar. Nah, mengapa literasi digital sangat penting? Di era modern ini, kemampuan ini menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Pada remaja ini sangat penting untuk belajar bersosialisasi dan sebagai hiburan. Ini mencakup mengevaluasi informasi serta kemampuan berkomunikasi di dunia internet atau di dunia digital secara efektif, secara etis, dan aman. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu terbagi dari 4 yang kita identifikasikan, yaitu ada akses informasi yang tidak terfilter, yang kedua rendahnya kemampuan berpikir kritis digital, yang ketiga kurangnya edukasi literasi digital dari lingkungan sekitar, yang keempat itu paparan resiko online, cyberbullying, penipuan online, dan privacy. Nah, akses informasi yang tidak terfilter yaitu remaja memiliki akses sangat luas ke internet, tetapi tidak selalu dibarengi kemampuan memilah informasi yang kredibel. Akibatnya banyak sekali rentan terhadap hoax, misinformasi, dan konten manipulatif. Yang kedua, selanjutnya Mas. Oke, yang kedua ini rendahnya kemampuan berpikir kritis digital. Banyak remaja di saat ini belum terlatih untuk menganalisis kebenaran suatu konten, ya, atau memeriksa suatu sumber atau memahami konteks informasi. Ini membuat mereka mudah terpengaruh opini publik tanpa verifikasi. Seperti itu. Oleh yang ketiga yaitu kurangnya edukasi literasi digital dari lingkungan sekitar. Ya, bisa dicontoh dari sekolah, keluarga, dan masyarakat belum secara konsisten memberikan edukasi literasi digital yang terstruktur. Pembelajaran teknologi lebih fokus pada penggunaan perangkat, bukan kemampuan bagaimana kita memahami resiko digital tersebut. Oke. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat paparan risiko online atau cyberbullying, penipuan online, dan privacy. Yang dimaksud dari atas adalah minimnya literasi digital membuat remaja tidak sadar betapa pentingnya mengelola jejak digital, seperti menjaga privasi atau mengenali tanda-tanda cyberbullying dan penipuan daring yang marak terjadi. Oke, selanjutnya. Literasi digital untuk pelajar, itu bagi pelajar literasi digital membantu proses belajar yang lebih luas dan interaktif. Namun pelajar juga perlu dibimbing agar tidak salah arah dalam menggunakan teknologi. Jadi di sini ditamakan kalau misalnya pelajar itu belajar bisa lebih fleksibel, gunakan platform edukatif, dan meredam penggunaan digital. Next. Literasi digital bagi remaja itu biasanya ada remaja dan anak muda, itu kelompok paling dominan dalam menggunakan internet saat ini. Penggunaan media sosial sangat tinggi sehingga literasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi para remaja saat ini. Mereka akses internet yang masif menuntut adanya pendampingan edukasi literasi informasi dan kesadaran privasi dan keamanan digital. Kemudian data menunjukkan urgensi program literasi digital bagi remaja untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan manfaat dunia digital tersebut.
Bisa dilihat di sini ada grafik indikator literasi digital remaja. Di sini kita membagi grafik ini berdasarkan bahwa tingginya akses digital tidak selalu diikuti dengan kesiapan literasi digital remaja. Akses internet dan media sosial memang sangat luas. Namun kesenjangan kemampuan memahami, memfilter, dan memanfaatkan teknologi masih banyak terlihat karena edukasi literasi digital sangat penting agar remaja tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga menggunakan kritis, aman, dan bertanggung jawab ekosistem digital itu sendiri. Ya baik, terima kasih Mbak Gia. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai Gen Z, yaitu literasi digital berpengaruh pada kesehatan mental remaja. Selanjutnya. Dikutip dari Badan Kalian DPR RI, berdasarkan data pada tahun 2024 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, ranah digital kini menjadi salah satu klaster pengawasan khusus yang sangat serius. Tercatat ada 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan cyber, dan mungkin angka ini terlihat hanya statistik semata. Masih di slide sebelumnya. Ya. Jadi bayangkan dampaknya, seperti ilustrasi yang kita lihat di sini, tekanan, depresi, dan kecemasan adalah hasil nyata dari ketidakamanan di dunia maya. Lantas, apa kunci untuk melindungi diri kita dari ancaman mental tersebut? Jawabannya ada pada literasi digital. Tanpa literasi digital, remaja tidak memahami etika. Literasi digital bukan hanya soal bisa login atau posting, tapi soal etika digital. Ada 3 poin penting mengapa literasi digital bisa menyelamatkan kesehatan mental kita. Yang pertama, yaitu menghindari konflik dan kesalahpahaman. Banyak drama atau war di media sosial terjadi karena kita tidak sharing sebelum sharing. Dengan literasi, kita bisa berkomunikasi lebih bijak, sehingga mental kita tidak terkuras oleh drama yang tidak perlu. Lalu yang kedua, melindungi diri dan orang lain. Literasi digital mengajarkan kita menjaga privasi. Mengetahui batasan privasi membuat kita merasa lebih aman, yang tentunya baik untuk ketenangan pikiran. Dan yang terakhir, membentuk jejak digital yang positif. Alih-alih cemas dengan masa lalu, literasi digital mendorong kita membangun branding diri yang positif yang justru meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke. Selanjutnya merupakan kalimat ajakan persuasif. Yang pertama adalah jadilah remaja yang cerdas, bukan hanya cepat menangkap informasi, tapi mampu memilah kebenarannya. Di era banjir informasi saat ini, kecepatan bukan lagi menjadi yang utama. Remaja perlu punya kemampuan memilah, bukan sekedar menyerap. Banyak konten viral bukan berarti benar. Ajakan ini menekankan pentingnya berpikir kritis sebelum percaya dan menyebarkan sesuatu. Selanjutnya, juga menjadi generasi itu bukan hanya pintar teknologi, tapi juga bijak dalam menggunakannya. Remaja sekarang memang jago dalam menggunakan gadget, namun belum tentu mereka bisa bijak menggunakannya. Ajakan ini menyeimbangkan skill teknis dengan kebijaksanaan moral, termasuk etika berkomunikasi, memilih konten, dan menjaga privasi. Oke, jadi dari pembahasan kita tentang literasi digital pada remaja di era modern ini, itu bagaimana kita mengenai penggunaan teknologinya itu tuh bagaimana seorang remaja dapat memahami informasi, cara berkomunikasi, dan menjaga keamanan diri di era digital modern ini. Penggunaan akses internet yang tinggi di kalangan remaja ditambah meningkatnya risiko seperti hoax, cyberbullying, dan kejahatan digital lainnya menunjukkan bahwa literasi digital harus menjadi keterampilan dasar bagi generasi muda saat ini. Dengan literasi digital yang baik, remaja dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berjaring secara sehat dan bertanggung jawab. Sehingga ini memberi peluang besar untuk remaja dari resiko nyata tersebut.
Lalu keterampilan yang harus diajarkan itu terus dilatih agar kita dapat menyaring informasi berdasarkan sumber dan fakta yang akurat. Jadi gunakan internet dengan benar, jadilah pengguna yang kritis, aman, dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok 4 atas presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.